Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya itu kan kita sudah belajar tentang di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal, ya. Artinya kita beribadah dan bertolabul ilmi disertai dengan ketawakalan di dalam hati kita. Nah, selanjutnya adalah kajian Al-Hikam yang ke-27, ya. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam ke-27. Siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Maksudnya bagaimana? Siapa yang awalnya cerah dan bersinar, misalnya dengan mengisi waktu-waktunya dengan bermacam ketaatan, wirid, dan bersabar sepenuh hati dalam menjalaninya, maka akhir perjalanannya akan bersinar pula. Bersinar karena memancarnya berbagai nur dan ma'rifat kepadanya, dan hilangnya berbagai kekeruhan jiwa yang menjadi penghalang antara dirinya dan Tuhannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang usahanya kurang di awal, maka di akhir ia tidak akan mendapatkan kegemilangan. Sekiranya ia diberikan keberhasilan, keberhasilan itu lebih lemah daripada yang lain. Bisa jadi pengertian bersinar di awal di sini ialah kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Adapun makna bersinar di akhir, ia berhasil sampai kepadanya atau berhasil mencapai maqam musyahadah. Ini sesuai dengan hikmah sebelumnya. Nah, hikmah sebelumnya kita ulangi lagi biar lebih afdol, ya. Jadi belajar sedikit-sedikit, yang penting faham. Nah, hikmah sebelumnya itu kan sudah kita bahas, yaitu di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Artinya sejak awal kita belajar ilmu tasawuf, kita sudah berniat bahwa tujuan kita adalah Allah. Siapa yang mengantarkanmu kepada Allah? Allah. Walaupun syariatnya adalah seorang mursyid yang membimbing kita. Lalu dengan siapa kita berjalan menuju Allah?
bersama Allah. Lalu bagaimana kita menjalankan ibadah dan bertolabul ilmi untuk sampai kepada Allah, disertai dengan ketawakalan, berserah diri dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Allah lah yang membimbing kita, Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah lah yang memberikan karunia, Allah lah yang memberikan anugerah sehingga kita menjadi seorang salik seperti sekarang ini. Tentunya tanpa campur tangan Allah, tanpa anugerah Allah, kita itu bukan siapa-siapa dan kita itu tidak bisa apa-apa. Apalagi ilmu tasawuf ini ilmu yang sangat berharga gitu, karena inilah isinya syariat gitu. Jadi syariat tanpa hakikat itu juga ibaratnya tuh kurang sempurna gitu kan, dan hakikat tanpa syariat pun juga ya batal gitu, karena kita membutuhkan jasad dan dohir ini untuk melakukan berbagai aktivitas gitu, termasuk ibadah dohir maupun ibadah batin. Ibadah batin kalau misalkan ruh doang tanpa jasad juga tidak akan disebut ini namanya si A, ini namanya si B kan. Nah tentu istilahnya kita beribadah batin karena kita juga punya jasad. Oh berarti ini nih jasadnya Neng Eva, ini jasadnya si Fulan, ini jasadnya si Ahmad, ini jasadnya si Joni, ini jasadnya si Maria, Rodie, Mardie misalkan ya. Nah tentu kan itu juga walaupun misalkan pada syariatnya orang-orang tersebut namanya yang melakukan ibadah lahir maupun ibadah batin, tentu harus disertai dengan ketawakalan di dalam hatinya sejak awal kita belajar ilmu tasawuf gitu. Jadi dohirnya beribadah, dohirnya bertolabul ilmi, dohirnya beritikad dan berniat untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin kita tawakal, menyerahkan dan bergantung hanya kepada Allah. Tanpa bimbingan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita tentu tidak akan bisa mencapai apapun gitu. Jangankan mau mencapai sesuatu yang benar-benar sifatnya mulia, kita mungkin mengedipkan mata pun tanpa Allah tidak akan bisa gitu. Nah makanya jangan pernah keluar atau lepas dari lingkaran Allah di dalam hati kita. Selalu sertakan Allah di setiap gerak langkah kita, di setiap tidur dan melek kita, di setiap hembusan nafas kita, di setiap langkah kita, di setiap hidup dan mati kita. Allah lah yang ada, hanya Allah lah segala sesuatu. Maka tanamkanlah itu di dalam hati kita sedini mungkin, seawal mungkin, sehingga barang siapa yang bersinar di awal, maka akan bersinar pula di akhir. Maksudnya selalu beserta Allah di dalam hatinya, atau merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya, atau menjadi orang yang ihsan, merasakan dan menyadari pengawasan Allah, seolah-olah melihat Allah walaupun tidak melihat Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Maka tasawuf itu adalah perwujudan ihsan dalam syariat Islam. Jadi ihsan itu termasuk rukun rukun agama gitu. Yang pertama mohon maaf, merupakan pokok-pokok agama ya, atau rukun agama. Pokok-pokok agama itu kan ada 3, hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Yang pertama kita beriman kepada Allah atau mengimani rukun iman yang 6. Terus kita juga bersyahadat, menyatakan diri kita Islam dan kita menjalankan rukun Islam. Setelah iman dan Islam kita sempurna, maka tanamkan ihsan di dalam hati kita sehingga kita selalu merasakan kehadiran Allah di dalam hati dan juga merasa diawasi, serta seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, bahwa Allah lah yang melihat kita. Jadi itulah ihsan. Nah, ihsan ini adalah pedoman orang-orang ahli tasawuf gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada yang bertanya, kok kenapa dalam hadisnya itu ilmu tasawuf itu tidak ada?
Nah itulah ihsan, itulah tasawuf gitu loh. Tasawuf itu hanya istilah kata gitu, tapi isinya itu ya tentang ihsan itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu maksudnya ya, semoga bisa difahami. Jadi tasawuf itu adalah kebersihan hati dan perwujudan ihsan di dalam syariat Islam. Jadi seolah-olah melihat Allah. Kita lanjutkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, kajian yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disembunyikan hati akan terlihat jejaknya di wajah. Apa yang disembunyikan hati akan terlihat jejaknya di wajah. Apa yang tersimpan di kedalaman batin akan tampak pada penampilan lahir. Apa yang tersimpan di kedalaman batin akan tampak pada penampilan lahir. Makrifat dan cahaya ilahi yang ditetapkan Allah di dalam hati seseorang pasti akan muncul pada penampilan lahirnya, pada wajah dan anggota tubuh lainnya. Ini adalah tanda untuk mengenali keadaan seorang murid menuju Allah. Karena tampilan lahir adalah cermin dari keadaan batin. Bagi orang-orang yang ingin berteman dan berkumpul dengan seorang murid, penampilan lahirnya ini bisa menjadi pertanda. Nah, seperti contoh ya, misalkan apa yang tersimpan di dalam kedalaman batin akan tampak pada penampilan lahir. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kalau kita menjadi seorang salik itu kan selain ibadah wajib, kita itu digembleng untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah tentunya dengan melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, tentu kita akan memperbanyak wudhu juga kan, sehingga air wudhu itu akan terpancar di wajahnya. Biasanya wajahnya itu akan lebih bersinar daripada tangannya, entah daripada apanya gitu. Atau yang bisa melihat itu biasanya ada kayak ada aura putih di sekitaran ini ya, kepala dan pundak gitu. Biasanya seperti itu bagi yang bisa melihatnya. Atau misalkan bisa tercermin dari dohirnya itu, dia selalu basah, selalu berzikir lisannya itu, misalkan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau astagfirullah, astagfirullah, atau shallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, dan seterusnya gitu. Jadi walaupun diam, kadang-kadang mulutnya gini. Jadi ininya sedikit basah, itu kan akan tampak di ini ya, secara dohir gitu, pada wajahnya, pada mulutnya akan terlihat. Jadi orang yang ibaratnya calon-calon menjadi ahli zikir itu kan pasti akan berbeda dengan orang awam gitu. Baik dari penampilan, misalkan selalu menggunakan baju putih setiap mau malam Jumat atau malam Minggu atau kapanpun ikut pengajian, karena biasanya seragam thorikoh itu identik dengan putih kan, jadi akan beda sendiri gitu. Dari penampilan pun akan berbeda, dari raut wajah pun karena sering tersiram air wudhu pun akan lebih cerah. Cerah itu tidak harus selalu mukanya putih atau glowing, tapi intinya walaupun dia kulitnya hitam, tapi kalau kena wudhu itu beda gitu loh, nggak berminyak gitu, maksudnya ya sedikit satu tingkat lebih cerah daripada kalau dia tidak berwudu gitu, maka akan kelihatan. Atau misalkan bekas tapak sujud ya kan, laki-laki itu kan kadang kan tidak pakai skincare seperti perempuan. Jadi kalau perempuan sebanyak apapun sholatnya itu nggak akan hitam karena pakai skincare. Tapi kalau laki-laki biasanya ada tapak di bekas sujudnya karena seringnya sujud di tengah malam gitu. Selain ibadah fardu, dia juga sholat ibadah sunnah di malam hari ataupun duha ataupun sholat sunnah apapun, sehingga keningnya itu agak hitam sedikit gitu. Tapi kalau yang pakai skincare sih bisa hilang ya kalau hal itu gitu. Atau mungkin sajadahnya kasar jadinya lebih cepat hitamnya, tapi kalau yang sajadahnya lembut enggak gitu. Jadi tergantung. Jadi intinya kalau orang yang berwudu dengan yang tidak berwudu pasti akan beda walaupun tidak memakai skincare. Artinya cahaya zikirnya, cahaya ibadahnya yang dari dalam batin itu akan memancar keluar gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya
barang siapa yang serius atau benar-benar berniat belajar ilmu tasawuf, maka niatkanlah tujuannya adalah Allah. Untuk apa kamu belajar ilmu tasawuf? Untuk Allah. Karena apa kamu belajar ilmu tasawuf? Karena Allah. Siapa yang mengantarkan kamu untuk mencapai maqam musyahadah atau mengalami perjumpaan dengan Allah? Bersama Allah. Allah yang mengantarkan. Pokoknya serba Allah di dalam hati. Yang mengantarkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang menggerakkan Allah, semuanya miliknya Allah, semuanya ciptaannya Allah. Terus saja begitu, zikirnya zikir ihsan, zikir lewat pandangan. Ada plastik merah, itu plastik miliknya Allah, ciptaannya Allah. Ada bunga, bunga ciptaannya Allah, bunga miliknya Allah. Ada ini, ada itu, semuanya ciptaannya Allah, semuanya miliknya Allah. Terus saja, apa yang kita pandang Allah, 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 Allah. Belajar juga zikir anggota badan ya. Misalkan mata punya Allah, bibir punya Allah, mulut punya Allah, pipi punya Allah, hidung punya Allah, alis punya Allah, jidat punya Allah, kening punya Allah, rambut punya Allah, pundak punya Allah. Semua absen, semua di absen anggota tubuh kita, mulai dari kulit, bulu, sampai tulang, sampai darah, semua sebutkan itu milik Allah, milik Allah, 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 Allah. Tapi di dalam hati saja. Insya Allah kalau kita sering mengabsen badan kita atau anggota badan kita atau yang di sekitaran kita ya, dari awal menjalani ilmu tasawuf itu, kalau sering semuanya disertai Allah di dalam hati kita, insya Allah itu akan bersinar di awal dan juga bersinar di akhir gitu. Karena kita selalu melibatkan Allah di dalam segala sesuatunya. Maka bersyukurlah kepada Allah jika kita diberikan karunia zikrullah, karunia zikir kepada Allah, artinya mengingat Allah di duduk, berdiri, berbaringnya kita, di setiap apa yang kita pandang di sekitaran kita. Jika kita selalu sadar, selalu aware, selalu ingat bahwa segala sesuatu yang meliputinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap sebutkan dalam hati saja tanpa perlu didohirkan. Tidak perlu didohirkan. Kita zikir tidak perlu dilihat oleh orang lain. Biarkan orang lain yang menilai kita. Kita tidak perlu misalkan kok nggak pernah berzikir, yang penting hati itu biar Allah yang menilai. Kita tidak perlu menginginkan penilaian makhluk itu, biarin aja mau bilang orang ibaratnya kita masih ahli syariat lah, masih ahli ini, ahli itu, biarkan saja. Yang penting hati teruskan sibuk dengan berzikir mengingat Allah. Ada yang misalkan ada yang jelek miliknya Allah, ada yang bagus miliknya Allah, ada yang wangi miliknya Allah, ada yang bau miliknya Allah, ada yang bulat miliknya Allah, ada yang panjang miliknya Allah, ada yang lonjong miliknya Allah, yang segitiga, yang jajaran genjang, yang kotak, yang persegi, semuanya ciptaannya Allah, semuanya miliknya Allah. Terus begitu dari awal semenjak menjalani ilmu tasawuf, seringlah berzikir dalam pandangan, tapi sebutkan di dalam hati saja. Walaupun itu misalkan handphone ataupun gelas ataupun benda-benda pernak-pernik yang buatan manusia, tapi kan hakikatnya yang menciptakan pernak-pernik tersebut kan manusia juga kan ciptaannya Allah, miliknya Allah. Jadi selalu kembalikan kepada Allah. Setiap benda apapun yang kita lihat ciptaannya Allah, miliknya Allah. Kalaupun itu ciptaan manusia, tetap manusianya adalah ciptaan Allah, miliknya Allah. Terus begitu. Itu namanya belajar ihsan. Jadi belajar ihsan dan juga belajar melanggengkan zikir, sehingga zikir kita itu jadi langgeng gitu ya. Sebentar. Jadi zikir kita itu menjadi zikir yang kontinu, zikir yang berkelanjutan, zikir yang selalu dan selalu berzikir mengingat Allah. Zikir itu tidak hanya la ilaha illallah, tidak hanya astagfirullah ataupun sholawat nabi ataupun Allah, tetapi lebih kepada apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu semua tiada lain adalah wujudnya Allah. Keseluruhan ini adalah wujudnya Allah di dalam hati kita. Maka insya Allah jika kita selalu seperti itu, jangankan di setiap hembusan nafas kita, bahkan sudah hitungannya per detik dalam mengingat Allah. Karena setiap kali melihat
miliknya Allah, atau misalkan Allah 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 di dalam hati. Awalnya seperti itu dulu. Jadi dengan memandang alam kebendaan, lalu kebendaan itu kita kembalikan hanya kepada Allah, maka itu pun akan menjadi suatu zikrullah gitu ya. Jadi tidak hanya ibaratnya Asmaul Husna itu pun bagus, tapi itu biasanya kita kalau setelah sholat sunnah ataupun sholat wajib gitu baru kita wiridkan seperti itu, seperti Asmaul Husna gitu. Tapi kalau dalam keseharian kita lagi bekerja atau lagi jalan-jalan ataupun lagi ngobrol sama teman, sama keluarga, maka zikir pandangan yang zikir ihsan itu perlu kita terapkan. Yang ngobrol juga miliknya Allah, yang ketawa miliknya Allah, yang nangis miliknya Allah. Lama-lama kan berarti emang semuanya itu wujudnya Allah gitu. Tapi di dalam hati saja ya, tidak perlu didohirkan. Saya mendohirkan di sini karena ibaratnya sedang membahas gitu. Tetap pada kenyataannya saya pun tidak mendohirkan seperti ini karena Allah itu bukan jasad ya. Ini didohirkan karena sedang membahas, tapi pada prakteknya kita pahami dan kita tanamkan dan kita bicara itu di dalam hati saja menjadi sebuah zikir gitu ya. Semoga bisa difahami. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bisa difahami dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.